Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kembali lagi kita belajar TIK ya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Pemrograman dalam kehidupan sehari-hari, TIK kelas 4. Nah, kamu telah mengetahui bahwa komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yang kita sebut dengan software. Ya, perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer, sedangkan perangkat lunak berupa kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Apakah kamu masih ingat contoh-contoh dari perangkat lunak? Ya, perangkat lunak terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Nah, pada sistem operasi di komputer, contohnya adalah Linux, macOS, dan Microsoft Windows. Sedangkan pada smartphone atau telepon pintar, contohnya adalah Android. Nah, sedangkan untuk perangkat lunak aplikasi adalah program yang menjalankan fungsi khusus. Misalnya Microsoft Word untuk membuat dokumen, Microsoft Paint untuk membuat gambar, Google Chrome sebagai peramban web, dan PowerPoint untuk membuat presentasi. Nah, perangkat lunak dibuat oleh programmer atau pemrogram. Ya, proses yang dilakukan untuk membuat perangkat lunak disebut dengan programming atau pemrograman. Programming disebut juga dengan coding, atau istilah lain dari programming adalah coding. Pemrograman adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji sebuah perangkat lunak. Nah, dengan pemrograman kita dapat menciptakan berbagai perangkat lunak atau pemrograman. Nah, dengan pemrograman kita dapat menciptakan berbagai perangkat lunak atau program yang bermanfaat. Ada banyak manfaat program dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kamu mengetahui hal-hal di sekitarmu yang berkaitan dengan pemrograman? Coba perhatikan benda-benda berikut. Ya. Nah, kedua gambar tersebut, baik mesin ATM maupun lampu lalu lintas, merupakan contoh pemanfaatan pemrograman. Perangkat lunak berperan dalam mengendalikan kerja komputer. Berbagai peralatan seperti oven listrik, lampu jalan, dan mobil dapat bekerja jika ada perangkat lunak. Demikian juga dengan aplikasi dan game di komputer dan telepon pintarmu. Ya, semua peralatan tersebut tidak akan bekerja jika tidak ada perangkat lunak atau program. Nah, pemrograman atau programming adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji sebuah perangkat lunak. Pemrograman telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain adalah sebagai berikut: bidang seni, bidang olahraga, bidang robotik, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang industri, kesehatan, komunikasi, dan transportasi. Yang pertama, bidang seni. Nah, seni adalah ekspresi perasaan manusia dalam bentuk karya. Pemrograman adalah cara lain untuk mengekspresikan diri secara visual. Jadi, pemrograman juga dapat dianggap sebagai sebuah seni. Pemrograman juga dapat membantu dalam pembuatan karya seni. Beberapa contohnya adalah menggambar dan mewarnai menggunakan program komputer, mengambil foto dengan kamera lalu mengeditnya menggunakan program edit gambar, kemudian membuat animasi dengan program animasi pada komputer, dan contoh yang lain adalah membuat musik dan memberi efek pada lagu. Nah, pada bidang olahraga, pemrograman juga seperti olahraga, ya. Keduanya membutuhkan kreativitas, ketepatan, perhatian terhadap hal-hal yang kecil, dan banyak latihan untuk menjadi lebih baik. Kini, pemrograman banyak dimanfaatkan dalam bidang olahraga. Perangkat lunak dimanfaatkan untuk menunjukkan skor pada papan pertandingan, mengukur ketinggian lompatan atlet, dan mengukur kecepatan berlari. Nah, perangkat lunak khusus juga dimanfaatkan pada jam tangan pelari. Jam tersebut dapat memantau jarak yang ditempuh dan kecepatan lari penggunanya.
Nah, pemrograman juga dimanfaatkan pada bidang robotik ya. Siapa yang tak kenal robot? Robot adalah mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Saat ini, robot banyak dikembangkan untuk membantu kehidupan manusia. Ada robot yang dapat mengantarkan paket, membersihkan rumah, dan menjelajah permukaan planet. Robot dapat melakukan banyak hal seperti bergerak, mengambil barang, dan juga menari. Nah, bidang selanjutnya adalah bidang pendidikan. Dahulu, fasilitas pendidikan hanya kita peroleh melalui sekolah. Dan selain di sekolah, informasi pendidikan dapat kita peroleh melalui media radio, televisi, koran, dan tempat-tempat kursus. Nah, dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet maupun tidak, kita dapat memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan antara lain. Nah, yang pertama adalah dari aplikasi yang kita install. Setiap aplikasi yang kita install pasti ada menu bantuannya atau help, yaitu tutorial cara menggunakan program dan pelatihan. Nah, aplikasi yang kita install dapat membuat kita menjadi ahli dalam beberapa bidang, seperti program Adobe Photoshop. Dengan aplikasi ini kita bisa menjadi seorang yang mahir dalam bidang grafis. Ya. Kemudian ada PowerPoint. Dengan aplikasi ini kita menjadi seorang yang mahir dalam bidang presentasi. Ya, dengan bantuan aplikasi ini kita dapat membuat media presentasi ataupun animasi. Nah, selain dari aplikasi yang kita install, bila kita terhubung dengan internet, kita dapat mengakses berbagai macam informasi ataupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran ya, seperti sejarah, kebudayaan, matematika, desain, bahasa, pengetahuan agama, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali manfaat pemrograman dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa meninggalkan jejak positif dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.